Selamat malam untuk teman-teman sekalian. Eh, di Jakarta masih sore ya, jam 6. Mari sekali lagi kita berdoa yuk sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami ingin kembali menyerahkan pertemuan kami pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami sehingga segala sesuatu boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita membaca dari Mazmur 119 ayat 97. Mazmur 119, kita membaca ayat 97. Mazmur, kita melihat dari Mazmur 119 ayat 97. Oke. Saya bacakan untuk teman-teman sekalian. Betapa kucintai Tauratmu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Sampai di situ aja kita membacanya. Ada seorang teolog yang bernama Karl Barth, ya. Itu penjasa Brandon apa itu pasti tahu lah ya. Karena Karl Barth itu adalah satu tokoh teologi yang sangat terkenal pada waktu itu, ya. Dia menulis di dalam tafsiran surat Roma-nya yang dia tulis menjadi buku pertama daripada dia. Pada waktu itu dia sedang menjadi seorang senior pastor di sebuah kota kecil ya, yang mungkin sebenarnya kalau pada sekarang ini mungkin termasuk Swiss kali ya, di Savenville gitu. Tapi waktu itu ada di bawah Jerman ya. Dia menulis sebuah istilah ya yang dia katakan sebagai God against religion ya. Tuhan itu melawan, bertentangan, bermusuhan dengan agama gitu ya. Satu perkataan yang sangat apa ya, yang sangat sebenarnya ya luar biasa sekali bukan, kalau dia berkata bahwa Allah itu menentang agama sebenarnya ya. Tapi apa maksudnya Tuhan itu menentang agama itu apa sih sebenarnya maksud daripada Karl Barth pada waktu dia berkata seperti demikian. Nah, pada waktu dia berkata demikian itu maksudnya adalah bahwa Tuhan itu menentang sebenarnya moral and legal order. Jadi di situ yang dinamakan religion itu adalah sebuah yang didefinisikannya itu sebenarnya sebagai sekedar sebuah moral dan legal order ya. Jadi suatu tatanan hukum begitu yang mengatur kehidupan kita di dalam kita berbakti kepada Tuhan. Itu agama di dalam arti yang dimengerti oleh Karl Barth gitu. Nah, jadi di dalam kata-kata yang terkenal itu God against religion, Tuhan melawan agama begitu. Sehingga kemudian kata-kata ini ditangkap oleh seorang teolog yang lain lagi yang bernama Dietrich Bonhoeffer di Jerman juga ya, seorang patriot pada waktu itu, seorang pegiat untuk melawan Nazi pada waktu itu, sehingga dia kemudian akhirnya dihukum mati ya karena pencobaan pembunuhan terhadap Hitler begitu. Akhirnya 2 hari sebelum Sekutu masuk ke Jerman dia keburu dihukum mati begitu ya. Nah, Bonhoeffer ini justru mengambil perkataan daripada Barth itu. Dia berkata betul nih apa yang dikatakan Barth.
God against religion. Tuhan itu sebenarnya melawan, bertentangan, tidak suka dengan agama begitu. Tapi agama di situ tetap di dalam arti moral dan legal order, ya, aturan-aturan dan sebagainya ya. Nah, lalu kemudian dari moral dan legal order itu, lalu kemudian jadi Bonhoeffer itu memberikan satu solusi yang sebenarnya malah lebih radikal, ya. Dia berkata kita mesti menciptakan religionless Christianity. Kita harus menciptakan kekristenan, ya, Christianity, Kristenan itu yang religionless, yang tidak ada agama, begitu kan? Ya, tidak usah ada agama. God against religion kok, gitu ya. Tuhan melawan agama. Jadi kita kekristenan itu bukan agama, kita harus melawan agama, begitu. Ya. Tapi Barth tidak setuju dengan tindakan radikal daripada pendapat radikal dari Dietrich Bonhoeffer ini. Maka kemudian dia tuh cuma mengusulkan, ya, bahwa setiap tatanan agama itu sebenarnya memperhatikan diri sendiri sehingga melakukan self kritik ketimbang kita mengadakan religionless Christianity yang tentu menurut Barth ya mana mungkin tidak ada religion. Pada waktu kita religionless itu sebenarnya juga adalah bagian daripada religion. Religionnya apa? Yaitu religionless, begitu kan? Jadi Karl Barth tidak percaya. Jadi kita dia lihat itu kita tuh mesti kita tuh mesti self kritik, mengadakan self kritik. Nah, saya setuju sekali sama Karl Barth dan saya anggap bahwa memang Bonhoeffer itu terlalu radikal dalam hal ini, ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi kalau teman-teman lihat begini ya, Tuhan bertentangan dengan agama, begitu kan? Ya. Nah, di dalam kita beragama Kristen ini, ya, itu seringkali digaung-gaungkan mengenai bahwa Tuhan itu kita itu disuruh setiap kali untuk saat teduh, untuk membaca Alkitab, gitu. Ya, jadi kita mesti baca Alkitab, ya, kita mesti saat teduh dan sebagainya begitu, ya. Jadi itu adalah kita punya, begitu kan? Kita punya aturan beragama, let's say then seperti demikian, ya. Itu adalah agamanya kita nih, yaitu waktu kita sebagai orang Kristen, ya kita mesti saat teduh dong, begitu kan ya? Tapi ya seperti dikatakan God against religion, saat teduh kita itu tidak berarti apa-apa kalau kita itu sebenarnya hanya menjalankan saat teduh sebagai agama. Teman-teman perhatikan ya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa jangan saat teduh, nggak usah saat teduh. Nah, beberapa dari kalian yang udah gembira banget tuh ya, senang banget kali kalau dibilang nggak usah saat teduh begitu ya. Sebaliknya saya sedang dimaki-maki nih sama Esra begitu mungkin ya. Nah, jadi sebenarnya maksud saya itu bukan seperti demikian ya, tapi begini. Kalau Anda menjalankan saat teduh hanya sebagai religi, hanya sebagai religion, hanya sebagai agama, dalam hal ini jadinya kalian tuh melakukan saat teduh itu hanya sebagai sebuah keharusan, sebuah kewajiban yang diwajibkan oleh agama terhadap orang-orang Kristen. Nah, di dalam hal inilah maksud daripada Karl Barth itu berkata bahwa God against religion. Tuhan melawan agama. Ya, kita nggak usah saat teduh kalau kamu menjalankan saat teduh sebagai agama. Sebagai agama, perhatikan ya teman-teman, jangan girang dulu nih, begitu kan? Kita tidak usah saat teduh kalau kita menjalankan saat teduh itu sebagai agama, begitu ya, sebagai agama. Nanti
teman-teman perhatikan dengan baik, begitu kan ya. Nah, loh kalau begitu buat apa dong ngapain saat teduh? Saya rasa jawabannya sangat judul daripada pembinaan kali ini bagus juga kan. Kalau gitu ngapain saat teduh? Buat apa kita saat teduh? Agama kok, gitu kan? Itu hanya bagian daripada agama. Maka kita kan nggak usah saat teduh lah, gitu kan? Mau ngapain saat teduh? Karl Barth aja berkata ya God against religion kok, gitu kan? Jadi kita nggak usah dong, gitu. Nah, sekarang kita lihat memang kalau teman-teman melakukan saat teduh seperti tadi saya katakan sebagai agama, nggak usah saat teduh, percuma, semua percuma begitu. Tetapi ya, kalau Anda tidak menjalankan agama, tetapi Anda menjalankan sebuah relasi dengan Tuhan, suatu hubungan dengan Tuhan, ya, suatu kencan dengan Tuhan, maka kita lihat bahwa saat teduh itu justru harus menjadi, bukannya harus ya, di dalam relasi itu nggak ada harus, tapi itu menjadi pantasnya begitu. Menjadi pantasnya kita sebagai orang Kristen pasti kita saat teduh begitu. Nah, jadi saat teduh itu apa sih sebenarnya? Jadi apa itu saat teduh? Kita mesti tentukan dulu. Ngapain itu saat teduh? Cuma baca Alkitab doang, renung-renung, pikir-pikir, begitu kan? Ngapain? Saat teduh itu sebenarnya apa sih? Ya, dan ngapain sih? Gitu kan? Sebenarnya itu yang kita pikirkan bersama pada malam hari ini, begitu ya. Jadi sebenarnya kita itu saat teduh ngapain? Nah, kembali lagi ke dalam sejarah, kalau kita lihat bahwa sejak kira-kira tahun 1750 lah, saya bikin angka yang suka-suka lah. Teman-teman juga nggak tahu kan angka persisnya kapan kan, ya nggak apa-apa lah. Jadi saya ambil angka misalnya 1750 lah, gitu kan. Nah, pada waktu itu di dalam dunia filosofis itu muncul apa yang disebutkan sebagai rasionalisme. Dan rasionalisme itu menimbulkan sebuah gerakan yang dinamakan modernisme. Bukan modern ya, tetapi modernisme. Isme, ada ismenya itu. Ada jadinya ada golongan modern begitu. Ya, modernisme begitu. Jadi modernisme. Nah, bagaimana modernisme ini? Modernisme ini menentukan ya, mengedepankan apa-apa yang dari pikiran atau dari rasio itu adalah yang paling depan, yang paling benar. Yang lain tidak bisa diterima. Begitu. Nah, jadi seiring dengan modernisme, maka rasionalisme itu mengedepan. Ya, yang penting otak, yang penting otak, yang penting otak. Nah, dengan pengaruh modernisme ini, Tuhan jadi mundur di dalam kehidupan kita, ya. Jadi apa-apa yang mengenai Tuhan itu dianggap sebagai tahu dari mana katanya, tahu dari mana? Kamu bisa pikir, pikiran kamu. Tuhan itu bisa dilihat, begitu kan? Ya, Tuhan itu bisa dipegang. Tuhan itu bisa dirasa, begitu kan? Dia bilang, nggak bisa. Nah, kalau Tuhan itu nggak bisa dilihat, didengar, dipegang, apa segala, itu artinya Tuhan itu nggak ada. Begitu. Atau paling sedikit dia ada, kita pun tidak bisa tahu. Itu kata Immanuel kan. Begitu kan? Ya. Nah, jadi sejak saat itu maka Allah sebenarnya dengan secara diam-diam itu sebenarnya udah ditinggalkan. Ya. Sebab Allah yang berbicara atau Allah yang apa itu segala semuanya pelan-pelan itu mundur dari panggung. Ya, sebab segala sesuatu yang diterima dengan akal bisa diempiris, bisa
dilakukan suatu percobaan yang berdasarkan indrawi, maka itu hanya yang benar, begitu. Sehingga kalau kita berbicara mengenai Tuhan, Tuhan begini begitu begitu, Tuhannya mana katanya? Ya, Tuhannya bisa dilihat enggak? Enggak. Bisa didengar enggak? Enggak, katanya begitu dan sebagainya. Maka Tuhan mundur ke belakang. Begitu. Nah, di dalam hal inilah kemudian kita lihat bahwa kekristenan itu sebenarnya mulai tanpa sadar itu dipengaruhi oleh modernisme, begitu ya. Nah, tetapi satu kalangan di dalam kekristenan yang disebut orang Injili, kaum Injili, itu masih mempertahankan semua tata cara di dalam apa namanya kekristenan. Tetapi sayangnya kemudian apa-apa yang kita kerjakan di dalam disiplin kita itu kemudian menjadi modern, ya, menjadi ikut-ikutan zaman modern, begitu kan, ya. Nah, jadi kalau Anda lihat ya, misalnya Anda ambil sebuah buku. Menurut saya buku Saat Teduh yang baik ya itu misalnya ODB ya, Our Daily Bread itu apa ya nama Indonesianya? Itulah pokoknya. Nanti tanya Esra aja ya. Jadi apa namanya? Our Daily Bread itu bagus ya, tapi bahan-bahan Saat Teduh yang lain misalnya gini. Di halaman caranya ya, cara bagaimana kamu saat itu. Caranya begini. Bacakan Alkitab, setelah baca Alkitab, pelajari. Apa yang kamu pelajari mengenai Allah? Apa yang kamu pelajari mengenai Yesus? Apa yang kamu pelajari mengenai Roh Kudus? Apa yang kamu pelajari mengenai gereja? Terus apa yang kamu pelajari? Apa yang kamu pelajari? Apa yang kamu pelajari? Apa yang kamu pelajari? Loh, Saat Teduh jadi belajar. Itu maksudnya emang Saat Teduh untuk belajar, untuk PA pribadi, begitu? Tidak. Nah, salah kaprah lagi, bukan di situ. Saat Teduh itu adalah sebuah disiplin yang kita lakukan di dalam relasi kita kok. Di dalam relasi kita ya, yang teolog tadi yang saya sebutkan sebagai Dietrich Bonhoeffer yang apa meradikalisasi perkataan daripada Barth ya, dia menulis seperti begini ya, ini dalam bahasa Inggris dulu, nanti saya terjemahkan. The word of Scripture should never stop sounding on your ears and working in you all day long. Ya, dia berkata gini. Kata-kata dari firman Tuhan itu tidak boleh berhenti ya di kuping, di telinga kita. Ya, dan harus bekerja sepanjang hari. Firman Tuhan itu harus bekerja sepanjang hari di dalam kehidupan kita, ya. Just like the words of someone you love. Persis seperti perkataan daripada seseorang yang kamu kasihi. Misalnya pacarmu gitu. Ya. Ada nggak orang yang pacaran lalu kemudian perkataan-perkataan pacar itu tidak mau didengar, begitu, ya. Kalau ada pacar yang begitu kita pasti udah buang dong ya, jauh-jauh hari belum menikah aja kita ngomong apa dia nggak mau dengerin, begitu kan ya. Jadi pada waktu kita berpacaran tadi kita ngobrol sama teman kita itu yang kita kasihi itu, jadi itu merupakan sesuatu yang kita suka. Saya pernah begini ya, di dalam pelayanan ada seorang ibu datang kepada saya. Pak, saya mau konseling. Oke, boleh. Anak saya itu Pak, udah punya pacar sekarang. Oh puji Tuhan dong Bu.
anak ibu tuh laku ya. Jangan kayak saya, nggak laku saya begitu kan. Nah, anak ibu mah laku, puji Tuhan lah kalau begitu. Iya sih, tapi itu Pak, jam 6 dia udah pergi ke rumah pacarnya, katanya begitu. Ya, udah pergi ke rumah pacarnya, lalu dia pacaran sampai jam 11 begitu kan. Udah jam 11 ngapain aja tuh 5 jam tuh ya. Lalu kemudian dia pulang, habis dia pulang dia mandi kek, dia baca koran kek, dia nonton televisi kek, enggak. Langsung dia ambil telepon, teleponnya itu wireless ya, bisa wireless, langsung ambil telepon, langsung ke kamar, langsung ngomong lagi sama pacar 2 jam katanya. Itu mau pacar ngomong apa aja, kok begitu lama begitu kan? Orang mau ngomong seperlunya. Wah, saya bilang itu mah ibu begitu kan, udah ngomong bapak seperlunya doang gitu ya, kurang romantis. Yang betul sih anak. Kalau dia ngobrol sama pacar, itu pasti dia demen, dia suka. Nah, jadi sebenarnya apa yang dikatakan Bonhoeffer itu adalah saat teduh itu adalah sesuatu sarana di mana kita bisa berbicara dengan Tuhan seperti berbicara dengan orang yang kita kasihi, seperti pacar kita begitu. Ya, kalau kita sampai bosan dengan saat teduh, ya, dengan itu kamu pasti tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Begitu. Artinya perkataan dari pacar kamu aja itu kamu tidak suka. Dan Tuhan itu adalah pacar kamu. Mempelai laki-laki. Kalau kamu tidak suka dengan perkataan-perkataan dari dia yang katanya kamu sayang, kamu kasihi, aku mengasihi Tuhan, apa dan omong kosong. Kalau kamu tidak bisa saat teduh dan menikmati saat teduh, kamu bukan pacar daripada Tuhan. Kamu mungkin pacar iblis begitu. Sekalipun kamu Kristen begitu. Itu yang dikatakan oleh Bonhoeffer. Ya, jadi bahwa kita ini tuh sebenarnya itu melakukan saat teduh itu seperti kita mendengarkan perkataan of someone you love, begitu kan, oleh seseorang yang kita kasihi. And just as you do not analyze the word of someone you love, but accept them as they are, accept them as they are said to you, accept the word of Scripture and ponder it in your heart as Mary did. Ya, kita tuh bukan belajar firman Tuhan. Kita emangnya kamu kalau bicara dengan pacar, Car gitu ya, pacarmu kan, ya panggilnya pacar aja deh ya, Car, aku sayang loh sama kamu. Terus emangnya kamu pelajari, Pak, sayang itu artinya mengasihi. Mengasihi itu ada macam-macam. Ada mengasihi yang ini, mengasihi yang ini. Nah, ini pacar ini sebenarnya berkata mengasihi itu loh. Pacar kamu tuh pikir kamu sebaiknya dimasukin ke rumah sakit jiwa. Gua ngomong I love you aja langsung dianalisa itu apa begini. Tidak kan? Ya, maka saat teduh kalau kita apa yang ini, apa yang itu, loh kamu bisa menjadi orang gila begitu pada waktu kamu saat itu begitu. Apa perkataan Tuhan dianalisa begitu kan? Terima apa adanya, apa yang Tuhan katakan, terima itu ya. Accept the word of Scripture dan renungkan, ponder it, bukan dipelajari ya, tapi direnungkan in your heart as Mary did. Seperti mungkin Maria ya, waktu malaikat datang, dia mungkin nggak ngerti, tapi dia menyimpannya dalam hatinya. Ya, semua potongan-potongan kejadian yang mungkin saya tidak mengerti, dia nggak cerewet, nggak tanya, nggak apa, tetapi kemudian dia tunggu sampai pada waktunya dan dia melihat semuanya itu, begitu. Ya, nah itu tuh saat teduh begitu. Ya, quiet time itu adalah satu waktu yang kita
pakai untuk berhubungan dengan Tuhan, ya, dan itu berada di dalam realm spirituality, di dalam spirituality realm. Jadi artinya di dalam wilayah spiritual, di dalam wilayah spiritual. Dan pada waktu itulah kita connect dengan Tuhan, baik secara emosi, secara mental, bahkan mungkin secara fisik dengan Tuhan itu dengan kita menikmati hubungan dengan Tuhan itu dalam saat teduh seperti waktu yang kamu lewatkan dengan pacarmu, begitu. Nah, itu dia. Jadi kamu melewatkan waktu itu sebagai suatu waktu pacaran deh. Kita istilahkan, boleh begitu kan? Jadi itu waktunya untuk kita pacaran sama Tuhan. Tuhan yang kita kasihi. Kita bukan melakukan saat teduh sebagai agama. Harus lo, nggak boleh lo, gitu ya. Jangan bolong-bolong lo, ya. Ini lo, itu harus lo, gitu ya. Lalu kita nggak saat teduh, lupa atau apa atau malu, kita feeling guilty, gitu. Tidak, ya. Nah, misalnya kamu dengan pacar nggak bisa ketemu, hujan gede, ya. Kamu mungkin nyesel. Aduh, sorry lo, hujan gede, begitu ya. Depan rumah aja udah kerendam 60 cm, begitu. Gimana motor saya bisa lewat, begitu kan? Nah, misalnya seperti gitu. Tapi kita merasa menyesal sekali tidak bisa, bukannya karena kewajiban kita harus ke sana, tapi karena kita pengen ketemu pacar tapi nggak bisa karena banjir, begitu. Ya. Nah, jadi saat teduh itu harus dianggap seperti demikian, ya. While it is not the same face-to-face relation ship Moses had, there will be similar feelings of intimacy. Jadi meskipun tidak ada seperti Musa, kita bertemu muka pada waktu saat teduh, berbicara dengan Tuhan muka dengan muka seperti Musa, begitu dikatakan, tetapi secara keintiman itu kita lakukan sama seperti Musa, begitu. Sama seperti dengan Musa kita itu melakukan hal itu, begitu, ya. Maka quiet time with God sets our mind and heart to meet the events of the day spiritually rather than in our flesh or through human effort. Jadi quiet times itu adalah sesuatu yang menempatkan pikiran dan hati kita itu di dalam kalau kamu melakukannya itu setiap pagi, maka kamu akan menjadi persiapan di dalam menghadapi apapun pada hari itu dengan firman Tuhan itu di dalam kehidupan, di dalam pikiran dan di dalam hati kamu, ya. Di dalam kecintaan kepada Tuhan itu kita menghadapi hari itu, begitu, ya. Bukan sekadar cuman doa, baca kita terus kita lakukan segala sesuatu semaunya kita sendiri, begitu, ya. Jadi itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan, ya. Nah, Mazmur 42 ayat yang kedua misalnya, ya. Seperti seekor rusa merindukan air yang segar, demikianlah jiwaku merindukan engkau. Jadi kita saat teduh bukan karena kita wajib secara agama, bukan, ya. Tapi kita saat teduh kenapa? Karena aku rindu seperti seekor rusa merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan engkau Tuhan. Dan saat teduh itu menjadi satu waktu di mana kita bergaul dengan Tuhan, di mana kita bersama dengan Tuhan, di mana kita pacaran dengan Tuhan. Nah, kita harus melihat saat teduh itu sebagai demikian. Bukan sekedar kewajiban agama, begitu. Bukan kewajiban agama. Kalau nanti nggak saat teduh bisa masuk neraka, begitu. Bukan, ya. Tapi saat teduh adalah a time, ya, untuk kita habiskan bersama dengan kekasih jiwa kita, yaitu Tuhan Yesus.
bersama-sama dengan dia kita lewati. Seperti kita orang yang berpacaran. Begitu kan? Makanya pemazmur bisa bilang, aku merindukan. Demikianlah jiwaku merindukan engkau. Nah, jadi yang Anda pupuk adalah kecintaan kepada Tuhan. Ya, kecintaan kepada Tuhan. Ya, keintiman dengan Tuhan. Itu akan menolong saat teduh Anda. Ya, menjadi sesuatu disiplin. Kita tidak melakukannya bukan sebagai kewajiban, tapi kita akan melakukannya sebagai satu sarana di dalam berhubungan dengan Tuhan. Begitu. Jadi kita lakukan seperti itu, ya. Kalau kita misalnya melihat beberapa alasan, ya, kenapa sih kita saat teduh bolong-bolong atau kadang-kadang kita berhenti, ya. Nah, yang pertama artinya barangkali you already have what you want. Nah, itulah musuh daripada kita. Kita merasa cukup, jadi kita tidak merasa perlu Tuhan. Seringkali kalau saya mau berdoa untuk kamu, apa ya yang bisa doakan? Apa ya? Nggak ada kali ya, nggak ada deh, gitu kan? Oh, ketahuan ya, you already have what you want, sehingga kamu nggak perlu Tuhan, sehingga kamu merasa Tuhan itu tidak perlu, begitu ya. Itu sebab kamu tidak saat itu. We don't like asking for help, ya. Kita tidak suka untuk meminta pertolongan Tuhan, begitu kan, ya. Kita tidak rasa perlunya Tuhan, sehingga kita baru perlu Tuhan itu kalau apa? Kalau kita itu memerlukan Dia. Seperti teman-teman tahu ya, di Jakarta dan sekitarnya pusat titik gempa itu adalah di Banten, ya. Tadi sore kami mengalami satu gempa yang sangat keras kami rasakan, meskipun cuma 6,7 skala Richter, ya, 6,7 atau 6,6 skala Richter gitu, ya. Tapi itu kami rasakan sangat lama sehingga kita ketakutan, begitu kan? Di kantor itu kantor kami itu juga selain daripada kantor kami ada kantor yang lain lagi, begitu kan, ya. Dan di kantor yang lain itu kami semua berhamburan, begitu kan, karena gempanya lama sekali, jadi takut sekali, begitu ya. Wah, serem juga itu tadi gempanya itu serem banget, begitu. Goyangnya tuh bukan bagaimana begitu ya, tapi goyangnya tuh udah begini-begini tuh, ya. Itu yang sebenarnya kalau menurut ilmu pergempaan itu gempa yang berbahaya yang karena jalan begini loh, itunya, begitu kan. Nah, itu yang kami rasakan, goyangnya begitu ya, goyangnya begini, bukan cuma begini aja, begitu kan, ya. Nah, terus wah, ada seorang teman, ayo kita berlindung di bawah lift, begitu kan, ya. Itu betonnya lift itu pasti kuat sekali, begitu kan, jadi kita diam di situ, begitu kan. Nah, lalu kemudian mulai dah yang di kantor sebelah itu mulai berdoa dan sebagainya, ya. Di situ kami perhatikan kalau kita perlu Tuhan baru kita berdoa, nggak perlu Tuhan sungguh mati itu dia lupa doa, begitu kan. Kita juga orang Kristen sama kan, kalau nggak dipepet sama Tuhan kita tidak berdoa, kita tidak saat teduh, gitu kan, karena kita tidak merasa perlu Tuhan, begitu. Maka kita tidak saat teduh, begitu kan. Yang ketiga, we only like thinking about ourselves. Yang ketiga adalah kita cuman senang untuk berpikir mengenai diri kita sendiri, ya. Kita tidak memikirkan, nah, dengan Tuhan kita tidak berpikir mengenai orang lain, ya. Kita cuman selfish, ya. Kita itu sebenarnya selfish gitu. Kita tidak ingat orang lain. Yang keempat, kita selalu fokus on people, begitu ya, not God, begitu. Kita selalu memperhatikan di dalam perkara ini bersama dengan teman, begitu kan, ya. Tapi kita kurang memperhatikan
perjalanan hidup kita itu bersama dengan Tuhan. Begitu. Ya. Yang kelima, kalau kita lihat our heart has grown hard, begitu ya. Kita punya hati itu ya, karena apa namanya, kita kurang dekat dengan Tuhan tuh akhirnya menjadi seperti dikeraskan ya. Tapi dengan hati yang keras itu kita sebenarnya menanggung, kita punya malu ya, kita punya kesakitan, seolah-olah kita tidak punya dosa begitu ya. Yang keenam, barangkali kita merasa kita terlalu sibuk ya, karena kita tidak mau memberikan waktu sama sekali buat Tuhan kan, karena kita merasa sangat sibuk. Yang ketujuh, people pleasing more than we want to please God. Ya, kita ini menjadi orang yang mau menyenangkan orang, tapi tidak menyenangkan Tuhan. Ya, karena kita lebih perhatikan orang daripada Tuhan. Bos kita senangkan, tapi Tuhan kita tidak pernah senangkan. Begitu kan? Karena kita pikir yang kasih gaji saya itu adalah bos saya, bukan Tuhan. Begitu kan? Maka kita tidak merasa perlu saat teduh. Ya. Lalu kemudian we love being unspiritual. Kita itu sebenarnya orang yang kedagingan, ya. Kita itu sebenarnya tidak spiritual. Itulah sebabnya kita tidak suka untuk saat teduh. Kita lebih suka, coba Anda hitung berapa lama Anda lihat YouTube, lihat sosial media, berapa jam tuh sehari kamu pakai untuk itu, ya. Tapi untuk saat teduh kamu bukan main pelitnya kan, ya. Yang ke-9 adalah kamu malas dan tidak disiplin, ya. Disiplin itu sebenarnya yang kita perlukan di dalam kita boleh bersaat teduh untuk mendapatkan suatu good habit buat kita ya, untuk kalian juga berpacaran kan, misalnya setiap Sabtu saya datang gitu kan, punya itunya kan begitu. Lalu yang terakhir adalah we have decided to remain a Christian. Jadi sebenarnya kita mungkin ya memutuskan untuk tidak menjadi orang Kristen. We are no longer giving God our heart. Kita tidak lagi memikirkan, memberikan kepada Tuhan hatinya kita, begitu ya. Dengan lain perkataan, kamu bukan anak Tuhan, kamu tidak cinta Tuhan, gitu sebenarnya ya. Tapi sebaliknya, kalau kamu cinta Tuhan, kamu akan melakukannya dengan baik saat itu. Sampai di sini kita memikirkan alasan kita bersaat teduh. Saya kembalikan dulu kepada panitia ya, untuk melakukan tanya jawab. Baik, terima kasih banyak Pak Hendra yang sudah memberikan kita isi hati Tuhan ya, yang sebetulnya kalau saya boleh pinjam dari beberapa istilah yang dipakai tadi sama Pak Hendra itu, Tuhan itu mau pacaran ya sama kita, jadi bangun relasi gitu ya. Kita cenderung terjebak dengan satu konsep belajar gitu, jadi seolah-olah, apalagi kalau misalnya anak-anak muda yang kalau misalnya sehari-hari udah sekolah, udah belajar gitu, pulang pengennya main gitu ya, pulang pengennya pacaran gitu. Jadi terkadang kesulitan melihat itu sebagai suatu kewajiban juga yang dilihat dari satu sisi ya, sebagai satu tanggung jawab yang memberatkan gitu. Tapi saya sendiri sangat diberkati ya dengan hal-hal yang sudah diingatkan kembali oleh Pak Hendra. Dan tentu saja mungkin teman-teman juga saya percaya mendapat berkat-berkat, dan sekarang ini saya berikan kesempatan ya, teman-teman mungkin mau bertanya gitu dari hal-hal yang sudah disampaikan, atau mungkin ada hal-hal yang mentok jadi bentuk pertanyaan gitu. Gimana nih, kenapa nih, kok saya begini gitu ya. Saya persilakan buat teman-teman yang ada di Zoom meeting ini boleh memberikan pertanyaan ya. Kesempatannya saya berikan sekarang. Oke, ada Pastor Brandon mungkin mau merespons terlebih dahulu ya. Ya. Silahkan.
Thank you, Mas Esra. Pak Hendra, kami bersyukur sekali bisa spend time waktu ini untuk sharing dengan pemuda remaja di GKI Kuta Bali. Dan ya, saya secara pribadi diberkati dengan sharing dari Pak Hendra tadi dengan isi yang sangat simple tapi sangat powerful ya, yang bisa jadi reminder buat kami semua. Ya, saya selama di Indonesia saya sering kali dengar seperti ini, orang mengatakan kok saat ditanya kamu saat setuju atau enggak, jawabannya seperti ini, saya berdoa gitu, tapi jarang sekali ada yang plus yang bagian kedua yaitu baca Alkitab gitu. Nah, di dalam pelayanan pemuda remaja seperti saya dan Mas Esra ya, ya puji Tuhan sih kami ada gerakan baca Alkitab dan baru ada bahkan ini ada semangat lagi ya, mulai semangat di awal tahun teman-teman. Dan nah ini mumpung lagi semangat, tapi seperti biasa bertahun-tahun kan kayak roller coaster kan, naik turun gitu. Jadi sekarang teman-teman semangat gitu, tapi setelah itu semangatnya turun dan semakin sedikit, akhirnya harus gerget lagi ya. Akhirnya semangat lagi gitu. Tapi mungkin dari Pak Hendra bisa berikan practical tips ya untuk teman-teman pemuda remaja supaya ininya gimana bisa lewatin momen-momen yang saatnya semangatnya atau apinya berkurang supaya bisa terus dilakukan. Practical tips seperti itu, Pak Hendra. Oke. Sebenarnya di dalam kita mau memupuk kerohanian kita sebagai orang Kristen, yang pertama-tama tuh kita harus memupuk sebenarnya memupuk kecintaan kita kepada Tuhan, ya. Jadi menurut saya selama ini barangkali karena saat teduh itu hanya dipakai sebagai agama, ya, yang tadi saya katakan, saat teduh itu kita pakai sebagai agama. Jadi kebanyakan di gereja itu diadakan misalnya sebagai kewajiban bagi kita. Orang Kristen harus tuh saat teduh, orang Kristen harus saat teduh, orang Kristen menjadi kewajiban agama seperti bergereja. Ya, sama juga ke gereja juga itu bisa menjadi religi, bisa menjadi agama, begitu kan? Ya, jadi misalnya kamu bisa membacakan misalnya di dalam Matius 7 ayat berapa ya? Ayat 7 ya kalau nggak salah ya. Kamu bisa berkata Tuhan, Tuhan, tapi aku tidak mengenal engkau. Enyahlah engkau pembuat kejahatan. Loh, itu orang waktu tidak dikasih masuk ke surga, meskipun sering ngomong Tuhan, Tuhan, dia bilang, Tuhan kenapa aku nggak masuk ke surga? Bukankah aku mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat dalam namamu, lalu apalagi itu ya, di dalam itu pekerjaan hebat-hebat bukan ya? Saya aja nggak pernah ngusir setan. Mungkin diusir setan mungkin lebih sering kali ya daripada ngusir setan kali lo, begitu kan? Jadi orang begini hebat nggak masuk surga loh. Kenapa? Karena dia menjalankan semua itu sebagai sebuah agama, sebagai religi doang. Tuhan, kerjaannya hebat bukan main loh. Ngusir setan, mengadakan mujizat, bernubuat demi namamu. Wah, hebat-hebat semua kerjaannya. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Enyahlah engkau pembuat kejahatan. Mari dibilang kejahatan. Begitu kan? Nah, itulah buruknya kalau kita melakukan sesuatu apa-apa itu sebagai agama. Nah, jadi untuk ketetapannya kita ini ya, untuk bisa tetap bersaat teduh itu adalah mesti mulai kita pupuk pelan-pelan itu ada kecintaan kita kepada Tuhan. Bukan menjalankan saat teduh sebagai kewajiban, sebagai disiplin doang. Memang mula-mula kita lakukan sebagai disiplin. Tapi lalu kemudian kan orang yang pacaran tuh nggak pernah ada yang disuruh,
Lu pergi dong ke rumah pacar, gimana sih? Masa lupa lu punya pacar? Masa nggak didateng-datengin? Gak ada loh. Mereka inisiatif sendiri mau datang. Begitu kan? Jadi yang paling penting, nah kecuali kalau dia berantem, terus dia mau putus sama pacarnya, nah mungkin saat teduhnya atau pacarannya waktunya itu kan. Nah kalau dengan Tuhan, Tuhan yang kita kasihi begitu, maka saat teduh itu selalu merupakan waktu yang kita tunggu-tunggu, yang kita kepengen, ya kita menghampiri Tuhan begitu. Nah, jadi sebenarnya yang paling penting adalah kita mulai melakukannya di dalam kecintaan saya dengan Tuhan, bukan kewajiban agama. Saya lakukan ini karena Lasa Brandon sama Lasa Estra ini suruh saya saat teduh setiap hari, ya sudah saya lakukan setiap hari. Enggak. Saya belajar makin mengasihi Tuhan. Menjadikan Tuhan itu pacar saya. Makin lama saya kenal, saya makin cinta dia. Saya makin dekat dengan dia. Begitu kan? Sehingga kalau Tuhan ngomong berbicara dalam itu, maka kita mendapatkan sesuatu. Nah, kita meninggalkan saat teduh itu kenapa? Kalau kita lakukan sebagai agama, begitu kan? Yang jalan itu cuma otak kita. Hati kita sama sekali nggak jalan. Apa ya maksud Tuhan? Apa ya atau begitu? Apa ya? Apa ya? Apa yang saya bisa pelajari? Apa ya? Lalu kita pelajari. Loh enggak. Karena justru kalau kita seperti gitu, saat teduh kita pasti jadi kering. Pasti kering. Karena we get nothing. Kita nggak dapat apa-apa. Gitu kan? Cuman belajar. Ya, sewaktu-waktu kita merasa dapat itu karena kita mendapatkan kebenaran baru sebenarnya cuman ya. Tapi kalau kita lakukan di dalam rangka relasi kita sama Tuhan, itu sesuatu itu firman Tuhan itu malah makin mendekatkan kita, makin mendorong kita merasakan Tuhan itu begitu baik. Merasakan Tuhan itu begitu dekat sama kita, merasakan Tuhan berbicara. Jadi we get something waktu saat teduh. Nah, kalau kita di dalam saat teduh kita sering kali kita we get something, itu kita tidak mungkin jadi berhenti. Tapi kalau saat teduh itu we get nothing, pasti kita berhenti. Karena apa? Karena kita rasa kering, kita rasa bosan. Ya sudah, jadi kita nggak saat teduh lagi, begitu kan? Nah, kita belajar betul-betul menggali. Ya, sebenarnya selain saat teduh ke gereja juga sama. Kecuali kalau ketemu teman-teman, ya. Tapi sebenarnya di gereja itu dapat apa sih, begitu? Sering kali orang yang berantem kan, jangan lihat Tuhannya deh, jangan lihat gerejanya. Kan kita ke gereja mau ketemu Tuhan. Loh, ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan, di mana kamu ketemu Tuhan di gereja? Kamu ke gereja kan religi, agama. Begitu kan? Kamu kapan ketemu Tuhan? Dengar khotbah, itu suara Tuhan? Belum tentu. Itu suara pengkhotbah. Ya, kalau suara Tuhan, masa semua orang lain bosan, begitu kan? Kok bosan dengan suara Tuhan? Enggak dong. Itu pasti dia dengar suara pengkhotbah, begitu. Pengkhotbah kebetulan kurang bagus, ya dia merasa bosan, begitu. Ya. Nah, jadi jangan apa-apa tuh buat belajar. Kita ke gereja untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi untuk belajar. Nah, kita udah YouTube merasa udah ke gereja. Sebab apa? Sebab kita sudah belajar firman Tuhan dari pengkhotbah meskipun kita nggak dengerin. Begitu. Ya. Itu makanya kita gereja itu yang seperti Karl Barth bilang, kita harus melakukan self critic kalau kita tidak mau ditinggalkan oleh jemaat kita. Mereka cari deh ke karismatik kemana. Karena we get nothing from the church. Begitu. Itu harus kita kembalikan. Kita harus self critic. Begitu kan? Jadi kenapa nih mereka hilang? Kenapa nih mereka lari? Ya, bukan soal drama apa, bukan.
ya, soal they got something, gitu kan, pada waktu dia satu. Begitu Mas Brandon. Terima kasih Pak Hendra, ya, itu sangat indah ya saat motif kita benar-benar untuk respon kepada kasih cinta Tuhan kepada kita ya, yang sebenarnya Tuhan rindu hati kita ya. Amen. Thank you ya, ini sangat membantu sekali buat kami semua Pak Hendra. Amin. Ya, baik. Saya lanjutkan, ada pertanyaan dari Mentimeter, mungkin saya bantu untuk tampilkan dan juga sambil bacakan ya buat kita sekalian. Ada 2 pertanyaan, tapi saya pikir ini pertanyaannya agak mirip sih ya nuansanya. Jadi saya coba bacakan langsung keduanya ya. Dari materi tadi saya khawatir saya belum benar-benar bisa mencintai Tuhan. Gimana caranya supaya saya bisa cinta Tuhan? Lalu disambung dengan lebih praktis gitu. Jadi apa langkah praktis yang bisa digunakan untuk memupuk kecintaan kita kepada Tuhan sehingga bisa membuat kita selalu ingin membangun relasi dengan Dia melalui saat teduh? Oke. Kembali saya mungkin mengambil ilustrasi mengenai pacaran ya. Saya merasa dan itu juga sering saya khotbahkan pada waktu memimpin kebaktian pernikahan daripada teman-teman begitu ya. Ya, mereka yang menikah, saya yang berkati misalnya pada waktu itu saya di GK Greenfield, maka satu hal yang saya pesankan adalah bahwa ingat ya, kita jangan jatuh cinta, fall in love, tapi kita grow in love, ya, bertumbuh dalam cinta, sekalipun dengan orang yang saya kasih dan saya kawini. Nah, teman-teman bisa lihat begini ya, dalam ilustrasi. Misalnya teman kita kenapa nih, begitu ya? Wah, kuku saya patah, begitu kan misalnya. Aduh sayangku, aduh kasihan dia, apa gimana kita ini begini, misalnya begini, kenapa bisa patah gitu, apa dan sebagainya begitu kan, gitu. Tapi nanti kalau udah kawin, emang lu ngapain aja tuh kuku sampai patah? Alah, salah lu sendiri. Ya, lihat dong. Begitu. Nah, jadi kita kalau masih pacaran tuh masih wah sweet-sweetnya aja. Kalau orang habis menikah makanya namanya honeymoon, begitu kan? Jadi bulan madu, begitu kan? Honeymoon, begitu ya. Kalau sudah 10 tahun menikah itu namanya semut moon, begitu kan? Ya, bulan semut, cuman tinggal madunya habis, semutnya ketinggalan. Begitu kan? Ya. Nah, kita sama Tuhan juga sama, begitu. Kita sama Tuhan sama. Kita mesti bukan fall in love sekedar sekali cinta lalu itu, bukan. Tapi kita grow in love. Kita bertumbuh di dalam cinta. Kita tuh makin lama makin mengasihi Tuhan. Salah kalau kita dibilang sekali mengasihi Tuhan terus udah beres, begitu. Tidak. Kita tuh seperti orang pacaran kembali atau orang yang menikah, kita harus grow in love, bertumbuh di dalam cinta kita. Ya, bagaimana bertumbuh? Harus terus dipupuk cinta kita. Ya, kalian kalau menikah misalnya pada waktu belum menikah kita romantis. Setelah menikah kagak diladenin tuh istri kita. Nah, itu yang membuat malah cinta pertama itu malah makin lama makin hilang. Ya cuman karena janji nikah aja jadi gak cerai, tapi cintanya hilang. Tapi kalau kita membuat itu kita mengasihi Tuhan, sama seperti orang juga menikah, kita grow in love, kita bertumbuh di dalam cinta. Maka saya sangat senang sekali loh lihat opa oma udah tua ya masih jalan berdua pegangan tangan, kelihatan mesra sekali. Wah, itu indah. Itu pernikahan yang sukses sampai tua. Mereka itu bisa saling mengasihi, malah lebih romantisme mereka bisa dipertahankan sampai tua, begitu.
Nah, kita sama Tuhan juga begitu. Ya, jadi misalnya kita menikmati hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kemarin ini misalnya ada sebuah lagu dari Battle Music gitu kan, mengenai the goodness of God, begitu. Saya sangat senang sekali itu lagu itu, ya. Nah, menurut saya kalau kita bisa menikmati kebaikan Tuhan, kalau kita bisa menikmati perbuatan Tuhan di dalam keseharian hidup kita, kita terus banyak ngobrol sama Tuhan, begitu kan ya. Kita berbicara, kita cerita sama Tuhan dan sebagainya, itu akan membuat pasti kita punya hubungan itu makin lama makin dekat, ya. Persoalannya adalah memang kita juga belajar, makanya kami suka mengadakan oase jam 9 pada hari Minggu, setiap hari Minggu ya, untuk di mana kita bisa berdiam diri, di mana kita bisa pacaran sama Tuhan, begitu. Nah, saya sengaja bisa kasih mungkin 3 menit kita berdiam diri, kita bisa ngobrol sama Tuhan, bisa mencurahkan hati dengan Tuhan, begitu kan? Kita bisa apa-apa, begitu. Itu suatu hal yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi kita bisa berdiam di hadapan Tuhan, menikmati kehadirannya, begitu kan, His presence, gitu ya. Kita coba rasakan kehadiran Dia di dalam kehidupan kita, gitu. Ingat waktu Natal, Allah adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Allah bukan yang jauh di surga, tapi yang bersama dengan kita sekarang ini di sini. Itu kita rasakan, itu kita nikmati, begitu. Nah, itu akan menjadi, our God is a real God, bukan sekedar agama, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang real, ya. Saya senang seperti lagu In the Garden, suatu lagu tua ya. Mungkin teman-teman pemuda remaja mungkin tidak kenal lagunya ya. Lagu In the Garden itu ya, di mana and he talks with me and salah, and he walks with me and he talks with me. Nah, itu yang Anda nikmati setiap hari ya. Dan saya berjalan dengan Dia ya, dan Dia berbicara dengan saya setiap hari. Begitu kan? Nah, itu akan menjaga keindahan hubungan kita dengan Tuhan. Begitu. Baik, terima kasih Pak Hendra. Saya senang sekali dengan gambaran relasi itu sangat penting ya, krusial di dalam memandang atau melihat tentang saat teduh ini ya. Sebagaimana juga sebetulnya kalau di Alkitab kita sering dengarnya ini ya, bagaimana kita jadi mempelai Kristus gitu ya, sangat dicintai, sangat dimiliki gitu, dan relasi yang intim seperti itu juga yang Tuhan mau dibangun bersama dengan Dia. Dan sebetulnya saya kalau boleh merangkum ya Pak ya, jadi mungkin ini satu hal yang sederhana yet so crucial gitu. Artinya kita dalam saat teduh itu bukan hanya mekanisme, tetapi bagaimana kita itu memandang bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang hidup gitu ya, pribadi yang kita sehari-hari bercakap-cakap dan berelasi. Dan mungkin karena tadi banyak istilahnya pakai gambaran pacar atau istri ya. Tadi istri saya udah manggut-manggut aja Pak Hendra yang dicontohin ya. Dulu tetap romantis loh, Esa. Katanya sekarang kalau luka lebih sering diomelin katanya. Iya. Cuman saya jadi mungkin mempersepsinya begini ya Pak ya. Kadang kita kalau membaca firman, ada hal-hal ya seperti kalau misalnya berelasi dengan istri, dengan pacar, kita nggak selalu bisa tahu maksudnya artinya hari itu juga gitu.
Jadi karena Allah itu hidup ya. Jadi dia bukan buku yang dibaca, dimengerti, saya bisa kuasai, tapi dia pribadi yang di dalam perkataannya kadang juga murid-murid tuh kebingungan apa sih maksudnya gitu ya. Tapi ya itu yang dia sampaikan sehingga mungkin butuh sekian waktu sampai akhirnya murid-murid itu mengerti, oh ini maksud Tuhan. Nah, mungkin juga kalau saya dengan relasi dengan istri kok aneh ya dia begini ngomongnya gini, saya ini kok salah, gini kok ini diem gitu. Kadang-kadang menjadi misteri gitu ya. Dan mungkin ketika bersaat teduh juga kadang ngerasa guilty gitu ya kalau dalam tanda kutip tadi yang Pak Hendra bilang nggak dapat apa-apa kita jadi ngerasa guilty gitu karena ada dalam tanda kutip tuntutan juga harus report nih ya. Takut deg-degan kalau ditanyain hari ini kamu dapat apa? Waduh bingung nih. Hari ini isinya silsilah semua kebetulan gitu kan. Bingung tuh mau reportnya apa. Tapi ya memang misteri ya berelasi dengan Tuhan itu saya dapatkan emang tidak selalu menjadi sebuah report yang seolah-olah kita harus laporin, tetapi relasi dinamis yang kita hidupi bersama dengan Tuhan. Dan berkaitan dengan report ya kadang tidak dapat dipungkiri kita cenderung ketakutan kalau ibaratnya kalau di WA ini kan lapor sudah baca gitu centang gitu ya dicentang gitu ya. Nah, tapi sebetulnya yang perlu lebih kita khawatirkan kalau di WA itu kan centang 2 terus warnanya biru. Jadi udah delivered terus di-read gitu ya. Nah, kita berharap relasi sama Tuhan itu nggak cuma dicentang karena sudah baca gitu, tetapi Tuhan sendiri mendengar kita dan kita didengar oleh Tuhan. Itu menjadi relasi yang against sekedar religion itu ya yang disampaikan tadi. Oke, baik. Saya jadi nyampein refleksi nih ya. Untung nggak ada tugasnya nih Pak. Kayaknya dikumpulin. Oke, dari teman-teman lagi mungkin ada lagi yang mau bertanya. Ada waktu sekitar masih 2 menit. Mungkin satu pertanyaan lagi ya. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Oke, di Mentimeter ada ya. Saya coba share screen lagi. Baik. Pertanyaannya, permisi tanya Pak, saya memiliki komunitas dan beberapa teman yang bingung karena merasa 1. Ngantuk saat baca Alkitab. 2. Saat berdoa aja bisa ketiduran. Bagaimana kita harus merespons, mengingatkan, atau membangun sesama kita itu? Apakah ada tips dan trik selain evaluasi diri akan kecintaan pada Tuhan? Sebenarnya tetap kembali misalnya gini ya. Kita lagi ngobrol nih sama pacar, begitu ya. Bisa nggak kita ketiduran depan dia, begitu kan? Ya, itu satu hal yang sangat jarang terjadi kalau dibilang kalau nggak mungkin terjadi, begitu kan? Ya, masa lagi ngomong sama teman, kamu tadi di sekolah lagi langsung tidur gitu kan? Itu sesuatu pacaran aneh sekali gitu ya. Mungkin Anda kena diabetes kalau gitu tuh. Mesti diperiksa ke laboratorium gula aja kali. Mendadak tidur gitu kan ya. Jadi waktu Anda membaca Alkitab itu Anda merasa mengantuk ya atau bahkan ketiduran itu sebab Anda tuh melakukan tetap sebagai religi terus terang. Kalau Anda bisa ngantuk, kalau Anda bisa malah ketiduran gitu ya, Anda tuh masih melakukan satu itu sebagai religi, sebagai agama begitu ya. Tapi kalau Anda membaca sebuah surat cinta ya, waktu kita satu dua adalah kita membaca surat cinta Tuhan. Masa kita baca surat pacar nih? Misalnya dia ada di Amerika, dia tulis surat ya, sekarang nggak zaman surat-suratan, waktu saya zaman surat-suratan. Tapi mungkin dia lewat email atau lewat WA tulis panjang sebuah cerita dia, hati dia, unek-unek dia, atau sesuatu yang dia ingin ungkapkan kepada kamu sebagai pacarnya begitu. Masa kamu baca 1-2 kalimat apa sih begitu kan? Kamu tidak punya interest kepada surat pacarmu kan? Ya, orang malah baca surat pacar tuh 3 kali diulang-ulang nggak bosan-bosan begitu ya. Kamu malah nguap 10 kali begitu kan? Ya. Nah, jadi tetap
intinya satu. If you love God, kalau kamu sayang Tuhan, ya, kamu akan perlakukan sebagai pacar kamu. Mungkin nggak ngantuk, mungkin nggak ketiduran, ya, mungkin nggak kamu sebel bacanya, boring bacanya, tidak mungkin, begitu, ya. Ini surat pacar. Firman Tuhan itu adalah Allah yang mengasihi kamu. Adalah dia turunkan itu surat di dalam Alkitab buat kamu. Kekasih jiwanya. Sehingga dia menyerahkan dirinya di kayu salib buat kamu. Saking dia sayang kamu. Masa kamu kalau sayang dia terus kamu nguap 10 kali baca itu? Nggak mungkin kan? Mungkin nggak kamu baca surat pacar kamu sambil nguap, sambil ngantuk? Nggak mungkin kan? Begitu. Jadi kembali kepada yang pertama. Do you love God? Do you love God? Do you love God? Gitu. Gitu ya, setelah. Ya, baik. Terima kasih Pak Hendra untuk jawaban bagi pertanyaan yang terakhir ya. Saya sangat tergugah sekali ya dengan hal yang sangat basic dalam kelas kita pada malam hari ini yang mengingatkan bagaimana pentingnya untuk kita menghayati kembali ya. Betulkah kita mencintai Tuhan? Tentu saja kita mengenal jikalau kita memiliki kasih kepada pribadi yang lain, pasti kita akan melakukan upaya-upaya itu ya untuk terus menjaga attention kita gitu ya. Saya sih terbayang dulu waktu ngapel udah kerja pulang memang ngantuk sih Pak. Cuman saya berusaha ngopi gitu ya, berusaha untuk kalau zaman dulu dikasih apa namanya pentol korek gitu Iya, iya. supaya balsem lah paling nggak supaya bisa tetap melek gitu ya. Karena kita mencintai, kita mengusahakan bagi orang itu. Jadi kalau kita tahu bahwa Tuhan itu hidup, dia rindu untuk membangun relasi, pasti kita akan mengusahakan. Mungkin satu hal yang ini mungkin saya share juga pengalaman pribadi Pak Hendra. Karena membaca Alkitab itu memang bahasanya kan tidak mudah ya. Kadang itu seperti cerita gitu ya, kadang seperti puisi. Jadi kesulitan untuk membaca itu menjadi sebuah surat cinta bagi saya pribadi. Saya pernah baca satu Alkitab yang judulnya Jesus Calling gitu. Itu keluarannya Sarah Young, publishernya itu HarperCollins. Dia itu beberapa ayat dicuplik lalu dibantu oleh penulis itu seperti diolah menjadi bahasa yang Tuhan itu ngomong sama kita. Jadi itu sangat menolong sekali bagi saya pada saat masih remaja itu untuk baca, oh iya nih, ini seperti benar-benar yang Tuhan berbicara kepada saya gitu. Dan bagi kita mungkin yang saat ini mengikuti juga ada beberapa yang memang sudah lebih dewasa rohani atau ada yang mungkin masih baru belajar. Khususnya bagi teman-teman yang sudah jauh lebih senior, mungkin perlu bacain surat kali ya Pak ya, karena ada juga teman-teman yang masih sangat baru untuk baca Alkitab tuh udah boring duluan gitu ya, karena udah persepsi pengaruh modernisme tadi gitu ya. Jadi apa sih ya Tuhan, Alkitab apa? Jadi kita mungkin perlu bacain surat cinta itu untuk menerjemahkan kisah-kisah tentang Tuhan yang sebetulnya ini surat cinta buat kamu loh. Ada pribadi yang mencintai kamu. Mau aku bacain nggak? Aku bacain ya. Nah, nanti dia belajar sendiri gitu. Oh, ternyata kayak gitu ya. Karena mungkin banyak sekali teman-teman yang udah terlebih dahulu nggak mau buka suratnya dulu. Karena nggak tahu isinya apa. Yang banyak sekarang TikTok sama Instagram gitu Pak. Jadi udah lebih gampang bukanya. Nggak suka tinggal scroll gitu ya. Gitu sih. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak buat Pak Hendra G. Mulya ya yang sudah melayani, memberkati kita dan mengingatkan hal yang paling penting. Jadi ingat teman-teman yang lain di sini ada bergabung juga dengan kita, teman-teman remaja, pemuda, pengurus juga ya. Ingat kita pas kebetulan banget minggu lalu saya dan Pastor Brandon baru ngingetin soalnya Pak Hendra. Jadi pas Pak Hendra bilang jadi bukan karena diingetin Pastor Brandon dan Losa Esra gitu ya, padahal minggu lalu kita baru ingetin. Tapi syukur ya, jadi artinya kita diluruskan. Kalaupun kita mengingatkan bukan nyenengin Pastor Brandon, bukan nyenengin Losa Esra ya, tapi untuk kita sendiri punya relasi yang dibangun bersama dengan Tuhan. Dan kita rindu di tahun 2022 ini semakin banyak anak-anak muda yang mencintai Tuhan.
ya, bukan dalam tanda kutip konteks agamawi, tetapi ya secara spiritual gitu ya. Kita kembali kepada Tuhan yang mempunyai jiwa kita gitu, yang mengasihi kita, dan kita bisa ngerasain kasihnya di dalam apa yang Dia nyatakan melalui firman-Nya. Terima kasih banyak Pendeta Hendra Mulya, terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung. Kita akan akhiri pertemuan kita pada malam hari ini secara online. Saya mohon dengan kasih untuk Pastor Brandon ya, boleh menutup kita di dalam doa dan mendoakan juga untuk Pendeta Hendra Mulya. Baik, mari kita berdoa, saudara sekalian. Bapa, kami sungguh bersyukur kami bisa mengenal Engkau melalui pribadi Yesus Kristus, karya penebusan di atas kayu salib buat kami semua sebagai manusia berdosa yang pantas dimurkai. Terima kasih Bapa bahwa malam hari ini kami boleh menikmati sebuah fellowship bersama dan juga sebuah pengajaran dari Pendeta Hendra G. Mulya. Dan kami bersyukur untuk hamba-Mu yang setia yang melayani tubuh Kristus di lingkaran GKI dan di saat, dan juga khusus buat kami di Youth GKI Kuta Bali, yaitu pembina, pembimbing, dan juga majelis, dan juga seluruh pemuda dan remaja. Bapa, kami sungguh merindukan Engkau, bisa dekat dengan Engkau, karena hadirat-Mu dan kasih-Mu sungguh memuaskan hati kami, lebih dari apapun di dunia ini yang justru membuat kami merasa hampa dan kosong. Kiranya dari pengajaran dan firman Tuhan yang disampaikan malam hari ini, kami boleh dikuatkan dan diingatkan untuk membentuk sebuah pola saat teduh, sebuah rutinitas yang kami mulai lakukan dari sekarang, baik yang belum atau yang masih bolong-bolong, boleh menjadi sebuah rutinitas, dan juga kami boleh diingatkan akan betapa pentingnya selama kami di dunia ini bukan hanya mengaku kenal Tuhan Yesus, tapi sungguh-sungguh menjalani dan mengalami relasi pribadi dengan Engkau secara real, dan bukan masuk di golongan yang Tuhan mengatakan, aku belum mengenal Engkau. Kiranya Roh Kudus urapi kami dan membawa kami dekat dengan hati-Mu. Dan kiranya kami boleh membentuk pola saat teduh secara rutin, tidak peduli baik remaja yang masih muda, boleh dilakukan dari sekarang. Terima kasih Bapa untuk waktu yang indah ini. Tuhan urapi hamba-Mu Pendeta Hendra G. Mulya dengan kuasa Roh Kudus, dengan kesehatan, dengan damai sejahtera, dengan kasih Kristus yang memenuhi hati dan pikiran, supaya boleh terus melayani dan menggembalakan setiap jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Dan terima kasih untuk Youth GKI Kuta Bali, dan kiranya Tuhan memberkati kebersamaan dan juga pertumbuhan rohani bersama, supaya kami dapat saling menguatkan satu sama yang lain, dan juga saling mengingatkan, mendorong di dalam relasi pribadi dengan Allah, bukan seperti sebuah kegiatan agamawi, tapi berdasarkan cinta kasih kepada Allah sebagai respon akan kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami. Terima kasih Bapa untuk waktu ini. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin.